Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Verly Septi Irwansyah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Teknologi Informasi dan Pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifa Hairunisa dengan NIM 12120800105 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas untuk memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester mata kuliah Komtek Info Pendidikan. Langsung saja, di sini tema yang diangkat oleh saya yaitu mengenai penerapan pendekatan saintifik untuk mengembangkan keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa pada konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, adapun outline pada kesempatan kali ini berjumlah 8. Yang pertama abstrak, lalu latar belakang penelitian, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, selanjutnya ada hasil, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Nah, sumber rujukan jurnal yang saya ambil yaitu pada karya Ibu Nur Laila Sari dan Ibu Sari, yang mana ini terdapat pada jurnal Tadris Kimia. Di sini bisa dilihat sumber rujukan saya mengenai konsep dari kelarutan dan hasil kelarutan itu sendiri. Nah, menurut saya, konsep kelarutan dan hasil kelarutan ini sangat relevan dengan apa yang dirasakan oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan kimia, yang mana memang konsep kelarutan dan hasil kelarutan ini lumayan sulit untuk dijadikan sebagai konsep yang benar-benar matang kita ketahui. Jadi ketika mempelajari konsep kelarutan ini harus bisa mempelajari tidak hanya cukup sekali. Maka dari itu saya ingin menjadikan konsep kelarutan ini sebagai konsep yang saya pelajari dengan benar agar tidak terjadi miskonsepsi nantinya. Langsung saja yang pertama, abstrak. Nah, di sini abstrak berdasarkan penelitian SMAN 26 Bandung belum semua siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, maksudnya adalah ketika peneliti tersebut meneliti di SMAN 26 Bandung, ternyata siswa yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran konsep kelarutan itu sangat minim. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa ketika peneliti ini mendemonstrasikan alat dan bahan praktikum, siswa dan siswi di SMA tersebut juga kurang terampil dalam penggunaan alat dan bahan praktikum dikarenakan mereka sangat jarang sekali menyentuh alat-alat praktikum. Dikarenakan terbatasnya alat dan bahan yang ada di sekolah atau di lab sekolah tersebut. Nah, selanjutnya menggunakan metode penelitian kelas. Nah, memang pada penelitian ini itu meneliti dari metode penelitian kelas, yang mana nanti seorang peneliti itu masuk ke dalam kelas dan beliau meneliti dari segi aktif tidaknya kelas yang diteliti tersebut. Nah, maka bisa disimpulkan juga dari ketiga topik ini bahwa siswa dan siswi di SMAN 26 Bandung itu memang kurang terampil dan jarang menggunakan alat dan bahan praktikum. Nah, selanjutnya, latar belakang penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas siswa dalam proses sains dan sikap ilmiah. Ketika kita menjelaskan mengenai konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan itu memang tidak akan luput dari yang namanya proses sains dan proses sikap ilmiah. Yang mana proses ini harus dikembangkan ketika kita orang sains, ketika kita punya ilmu sains, yang mana tidak hanya cukup dikembangkan sekali dua kali. Nah, untuk poin pertama itu ilmu kimia sama dengan ilmu proses dan produk. Maka ketika kita mempelajari ilmu kimia itu tidak terlepas dari yang namanya proses dan produk. Yang mana dari proses yang kita cari atau proses yang kita lihat itu akan menghasilkan sebuah produk yang nyata. Yang kedua, siswa belum terlibat aktif. Nah, berdasarkan penelitian dari jurnal tersebut, saya bisa ambil kesimpulan bahwa siswa ataupun siswi yang berada di SMAN 26 Bandung itu belum terlibat aktif dalam proses belajar kimia, khususnya pada materi konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Poin ketiga, belum mahir dalam praktikum. Nah, di sini kita bisa simpulkan dari jurnal tersebut bahwa siswa ataupun siswi di SMA tersebut itu belum mahir dalam praktikum seperti yang sudah dijelaskan di abstrak tadi, bahwasannya belum mahir di sini dalam artian mereka belum terbiasa memegang alat dan bahan praktikum, khususnya pada konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang terakhir, berdasarkan penelitian, proses sains di SMA 26 Bandung belum diterapkan. Nah, artinya proses sains dan produk yang seharusnya ada dalam komponen ketika kita mempelajari ilmu kimia itu justru tidak diterapkan atau belum diterapkan di SMA tersebut karena berbagai faktor internal dan eksternal tentunya. Salah satunya yang tadi sudah dijelaskan, yaitu minimnya alat dan bahan yang ada di lab sekolah tersebut. Tentu, alat dan bahan yang ada di lab sekolah tersebut itu mempengaruhi proses sains yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kelas. Jadi, peneliti ini meneliti keadaan di kelas, bagaimana aktif atau tidaknya siswa di dalam kelas tersebut. Yang pertama, dilakukan kepada siswa kelas 11. Jadi penelitian ini terutama pada konsep kelarutan itu dilakukan pada kelas 11 yang mana penelitian berjumlah 36 orang yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Lalu dari masing-masing tersebut dibagi 6 kelompok secara heterogen, secara bercampur berdasarkan kelompok presentasi. Yang kedua, instrumen penelitian. Ada 3 instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama itu lembar observasi. Yang kedua, deskripsi pembelajaran. Yang ketiga, lembar kerja siswa. Yang mana ketiga komponen ini sangat penting untuk melihat apakah siswa dan siswi di SMA 26 Bandung itu mampu untuk memahami konsep kelarutan atau tidak. Yang keempat, tes keterampilan sains. Nah, maksudnya di sini nanti siswa atau siswi akan melakukan tes keterampilan sains yang kategorinya sudah ditentukan oleh peneliti. Yang kelima, lembar observasi sikap ilmiah. Dan yang keenam, kuesioner atau angket. Lalu selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan pada konsep kelarutan ini bertempat di kelas 11 MIA di SMAN 26 Bandung pada siang hari. Nah, selanjutnya hasil. Nah, hasil penelitian yang bisa kita ambil dari penelitian konsep kelarutan ini, yang pertama, siswa berdiskusi. Nah, di sini siswa itu berdiskusi mengenai konsep kelarutan. Tetapi pada saat proses siswa berdiskusi itu belum terjadi interaksi dua arah antara guru dan siswanya. Jadi, guru di sini masih banyak berbicara daripada siswanya.
Yang kedua, siswa mengamati. Nah, dari adanya kata siswa mengamati, di sini jelas bahwa ketika diskusi siswa itu kurang interaktif, maka siswa itu disuruh untuk mengamati apa yang menjadi konsep kelarutan itu. Yang ketiga, siswa aktif bertanya. Nah, setelah siswa mengamati tadi, ada berbagai macam proses yang memang akan dilalui oleh siswa. Nah, selanjutnya, siswa aktif bertanya. Di sini maksudnya, ketika sudah mengamati, mereka menjadi lebih paham mengenai konsep kelarutan yang akan mereka kaji. Dan setelah mereka mengamati juga, mereka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan disampaikan kepada guru tersebut. Yang keempat, ada siswa yang terlibat lebih pasif. Nah, memang di kelas MIA SMA yang 26 Bandung itu tidak semua siswa terlihat aktif dalam diskusi. Ada juga siswa yang terlibat pasif dan tidak aktif seperti teman-teman lainnya. Selanjutnya, siswa melakukan browsing. Nah, setelah siswa tadi aktif bertanya, lalu siswa mengamati, itu ada proses di mana mereka harus mencari hipotesis atau dugaan sementara dari jawaban atau dari pertanyaan yang sudah mereka kemukakan dengan cara melakukan browsing. Selanjutnya, kurang kondusifnya keadaan. Ketika peneliti tersebut berada di kelas, terutama di kelas 11 MIA, itu memang kondisi dari kelasnya itu kurang kondusif. Nah, dikarenakan memang dari pembelajarannya, yang mana mereka belum terbiasa pembelajaran berdiskusi, mereka belum terbiasa mengisi LK atau lembar kerja yang sudah disediakan. Jadi mereka terlihat lebih santai juga, sehingga mereka fokusnya kurang terhadap LK yang akan mereka isi. Selanjutnya pembahasan. Nah, dari jawaban LKS yang sudah diisi oleh siswa dan hasil tes keterampilan sains yang juga sudah diisi oleh siswa itu didapatkan beberapa poin. Yang pertama, umumnya siswa dalam membuat hipotesis hanya terpaku pada wacana. Nah, memang ketika dicantumkan wacana di dalam LK tersebut, siswa menjawab hipotesis itu hanya terpaku pada wacana dan tidak memakai kata-kata sendiri atau kata-kata pribadi. Poin kedua, dalam membuat pertanyaan, siswa hanya menganalisis wacana secara umum dan tidak mengaitkan pada konsep kelarutan dan hasil kelarutan. Ketika siswa tersebut membuat pertanyaan, itu pertanyaannya hanya terfokus pada wacana tanpa mengaitkan dari konsep kelarutan dan hasil kelarutannya. Nah, poin ketiga, sebagian siswa masih ada yang belum mengenal istilah hipotesis. Ketika sudah disediakan kolom hipotesis, memang ada sebagian siswa yang masih kebingungan dalam mencari arti apa sih itu hipotesis. Nah, selanjutnya, beberapa kelompok siswa masih kurang terampil dalam merancang percobaan. Dari beberapa kelompok siswa, masih ada beberapa kelompok yang masih belum mahir dalam merancang percobaan konsep kelarutan ini, dikarenakan tadi beberapa faktor yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya, sebagian kecil siswa terbukti terus-menerus melakukan percobaan ketika hasilnya belum sesuai dan selalu mencari tahu penyebab terjadinya kegagalan pada praktikum yang dilakukan. Nah, memang minoritasnya siswa itu ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang ambis, ada yang tidak. Nah, tapi minoritas dari sebagian kecil siswa itu ada yang ambisius ketika praktikumnya gagal dan dia mencari tahu alasan kenapa penyebab terjadinya kegagalan pada praktikum konsep kelarutan dan hasil kelarutan tersebut. Nah, lalu poin terakhir, umumnya kelompok siswa belum dapat membuat kesimpulan yang relevan berdasarkan permasalahan. Bahkan ada beberapa kelompok siswa yang tidak mencantumkan kesimpulan. Jadi dari beberapa kelompok tadi yang sudah dibagi menjadi 6 kelompok itu, sebagian besar yang membuat kesimpulan itu tidak relevan berdasarkan permasalahan yang diangkat.
Dan ada beberapa juga kelompok yang tidak mencantumkan kesimpulan. Selanjutnya di sini tersedia tabel 1 yang mana tentang analisis indikator keterampilan proses sains untuk setiap kelompok belajar siswa dalam menyelesaikan LKS. Di sini terdapat poin 1 yang mana kemampuan siswa dalam berhipotesis, bisa dilihat di slide-nya. Yang kedua, kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, merancang percobaan. Yang keempat, menafsirkan data. Yang kelima, menerapkan konsep. Yang keenam, menyimpulkan. Dan yang ketujuh, berkomunikasi. Dan di sini juga sudah tersedia rata-rata dari setiap poin yang sudah dijelaskan tadi. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa pada analisis indikator keterampilan proses sains ini, siswa ataupun siswi masih belum terpenuhi kategori cukupnya. Jadi masih nilainya di bawah 70. Untuk tabel yang kedua, ini mengenai analisis indikator keterampilan sains untuk kelompok prestasi dalam menyelesaikan tes. Bisa dilihat, ini pada poin pertama itu indikator siswa dalam mengajukan pertanyaan, yang kedua berhipotesis, yang ketiga merancang percobaan, yang keempat menafsirkan data, yang kelima menyimpulkan, dan yang keenam kemampuan siswa untuk menerapkan konsep. Dan bisa kita simpulkan juga pada tahap pertama mengajukan pertanyaan itu memang bagus, sebagian besar sudah mengerti, dan pertanyaan-pertanyaannya itu sesuai dengan apa yang dibahas, yaitu mengenai konsep kelarutan. Yang kedua, berhipotesis, ini bisa disimpulkan siswa dan siswi kurang memahami apa sih itu hipotesis. Yang ketiga, merancang percobaan. Dan di bagian merancang percobaan ini juga, siswa dan siswi masih kurang dan belum mengerti atau belum mahir bagaimana mereka merancang percobaan tentang konsep pelarutan ini. Yang keempat, menafsirkan data. Dalam tahap menafsirkan data ini, mereka diminta untuk mengumpulkan data-data. Apa sih yang mereka dapat dalam praktikum konsep pelarutan ini? Dan nilai yang diperolehnya pun sudah memuaskan. Yang kelima, menyimpulkan. Dari sebagian besar siswa, ada beberapa kelompok yang sudah mengerti apa itu kesimpulan, dan rata-rata mereka menyimpulkan hasil praktikum tersebut sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu tentang konsep kelarutan. Dan poin yang keenam, menerapkan konsep. Ini masih kurang karena mereka masih belum terbiasa menerapkan konsep praktikum dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka masih belum terbiasa untuk melakukan hal tersebut dikarenakan jarangnya dilakukan proses praktikum di sekolah tersebut. Yang selanjutnya, kesimpulan. Nah, pada sumber rujukan jurnal yang saya ambil, didapat kesimpulan bahwa penerapan pendekatan saintifik ini cocok diterapkan karena dapat mengembangkan keterampilan proses sains dengan indikator mengajukan pertanyaan, merancang percobaan, menafsirkan data, dan menyimpulkan. Selanjutnya, agar mendapat data sesuai dengan tujuan penelitian yang diharapkan, perlunya pengarahan teknik penelitian kepada para observer. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya bacakan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon koreksiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.